Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, salam jumpa lagi dengan saya, Pak Edi Sugianto, founder dan juga guru besar NAKS DNA Institute, www.naksdna.com. Sahabat, dalam kesempatan kali ini Pak Edi akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman terkait dengan Kunki Spirit ya. Apa sih Kunki Spirit itu? Terus kemudian apa yang dipelajari di kelas Kunki Spirit, terus kemudian apa manfaat daripada belajar kelas Kunki Spirit ya. Oke, sebelum kita menjawab mengenai apa itu Kunki Spirit ya, kita perlu melihat situasi secara umum ya, dimana seringkali ya, baik kita lihat orang lain maupun diri kita sendiri, kita itu sering tergagap dan bingung ketika menghadapi berbagai macam perubahan ya. Segala sesuatu itu pasti berubah ya. Segala sesuatu pasti berubah, kecuali perubahan itu sendiri ya. Makanya dikatakan bahwa perubahan itu abadi. Nah, mensikapi berbagai macam perubahan dalam kehidupan, baik perubahan yang menyenangkan maupun perubahan yang menyedihkan ya, itu kalau tidak disikapi dengan sikap yang baik dan kita tidak dalam kondisi yang baik, perubahan itu malah akan menjadikan kita apa? Kedepannya malah semakin hancur. Bahkan perubahan kita menjadi miliuner ya, kita umpamanya kita pendapatan kita, penghasilan kita cuma katakanlah sekitar UMR ya, sekitar UMR tahun ini sekitar 3-4 jutaan. Terus kemudian mendadak kita memperoleh duit 1 miliar, 2 miliar. Senang kan ya? Itu sebuah perubahan yang menyenangkan. Tetapi efek daripada mendapatkan uang itu belum tentu menyenangkan bagi semua orang. Betul ya? Dapat duit gede memang senang, tetapi efeknya kita yang tadinya tidak membutuhkan untuk membeli sesuatu yang mahal, akhirnya terpikir beli mobil, beli ini itu. Anak istri yang tadinya tidak memerlukan yang aneh-aneh, jadi perlu yang aneh-aneh. Belum lagi keluarga, saudara, teman-teman, semuanya minta takdir, minta dibelikan itu. Efeknya apa? Uang yang kita dapat, duit gede itu ya, perubahan kita dari gak punya duit atau sekedarnya saja menjadi punya duit gede, ternyata itu efek kelanjutannya malah menjadi kita malah makin sengsara. Itu loh ya. Jadi perubahan dapat rezeki nomplok seperti itu pun belum tentu menyenangkan, malahan efek kelanjutannya. Apalagi perubahan yang sifatnya perubahan tidak menyenangkan. Ada bencana, ada musibah seperti tahun 2020 ini, ada wabah corona ya, berakibat banyak yang sakit, banyak kematian, juga ada penurunan laju ekonomi ya, kebangkrutan, di PHK segala macam. Perubahan-perubahan yang tidak menyenangkan seperti ini, kalau kita tidak siap, akan menjadi korban keadaan, terseret oleh keadaan, hancur oleh keadaan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang pemenang yang mampu menghadapi berbagai macam perubahan? Nah, inilah kemudian kita adakan kelas Kunki Spirit yang bertema menjadi sang pemenang di segala zaman, rezeki berlimpah di segala masa ya. Menjadi sang pemenang di segala zaman dan rezeki berlimpah di segala masa. Ini yang menjadi tema utama daripada kelas Kunki kita. Nah, agar menjadi seorang pemenang ya dan rezeki terus berlimpah sepanjang masa, hal pertama yang harus ditata adalah kualitas diri. Kualitas yang ada di dalam diri ini loh yang kita tata. Kalau dalam bahasa di website saya atau blog saya tulis pilar jagat, the pillar of reality ya. Diri kita inilah yang kita tata, kita perbaiki kualitas, sehingga apa? Sehingga walaupun kita menghadapi perubahan sampai yang perubahan yang bersifat menyedihkan, kita mampu bertahan, kita mampu survive, dan tidak hanya survive, tapi kita bahkan mampu berjaya dalam situasi yang sulit seperti itu. Loh, ini loh, ketika seseorang itu mempunyai kualitas yang sangat-sangat luar biasa, dia akan mampu menghadapi segala macam perubahan yang ada. Itu ya. Nah,
Jadi tema daripada kelas kita adalah menjadi sang pemenang di segala zaman dan rezeki berlimpah sampai dengan masa dengan cara menata dan meningkatkan kualitas yang ada di dalam diri kita. Nah, kun ki spirit berasal dari kalimat kun, ki, dan spirit. Kun kita ambilkan dari kata kalamullah, yaitu kun fayakun, yang bermakna ketika Allah itu berfirman kun fayakun, maka terjadilah. Ya. Seperti itulah kita berharap, ya, kita berharap dapat mengakses getaran rasa itu, getaran daya dan kekuatan daripada kun fayakun yang Allah itu, sehingga kita mempunyai kekuatan, mampu menciptakan sesuatu dari tidak ada bahkan menjadi ada. Ya, karena kita sebagai sang the creature, kita, Allah adalah kreator, kita hanyalah creature, maka daya cipta kita yang kita warisi dari Allah tentu saja tidak seperti Allah, ya, tidak seperti Tuhan. Kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu bersifat sesuai dengan kadar kita sebagai makhluk. Nah, ketika kita mengakses daya kekuatan daripada kun fayakunnya Allah ini, daya kreasi kita, kemampuan kita untuk meng-create sesuatu, memunculkan sesuatu dan mewujudkan sesuatu, bahkan dari yang tadinya belum ada menjadi ada, itu akan menjadi meningkat. Jadi loh, sehingga dalam situasi yang sulit sekalipun kita akan dimampukan untuk menghadapi keadaan, bahkan menciptakan sesuatu seolah dari udara kosong, dari tidak ada menjadi ada. Yang tadinya nggak punya duit bisa punya duit, yang tadinya nggak punya rumah jadi punya rumah, dan sebagainya. Nah, itulah kita mengakses daya kuasa dari kun fayakun. Kemudian ki itu bermakna life force, ya, atau daya energi daya hidup yang ada di alam semesta ini. Ki atau prana atau mana, sima, dan banyak istilah yang lain, aura dan sebagainya, ya. Nah, spirit itu bermakna aspek atau dimensi diri kita atau dimensi alam semesta yang bersifat metafisik atau melampaui alam fisik yang bersifat rohaniah. Kun ki spirit. Nah, dari 3 kalimat ini sudah menunjukkan apa yang akan kita pelajari. Ya. Kita akan belajar melatih, meningkatkan kesadaran kita, kun. Ya, kita melatih kesadaran kita untuk mengakses sang sumber yang ada dalam diri kita. Kita mengakses cahaya ilahi yang ada dalam diri kita dengan kun ini. Kita melatih kesadaran. Kemudian ki, kita melatih dimensi energi kita. Kita melatih tubuh energi kita. Kita melatih daya makan kita, sehingga kita menjadi sehat secara fisik, mental, pikiran, dan emosi. Itu yang dua bilang tadi, ya. Kun ki itu sebagai simbolisnya. Spirit menunjukkan aspek-aspek yang bersifat rohaniah. Pikiran kita juga gaib, ya kan? Emosi kita juga gaib. Energi kita gaib atau rohaniah, aspek-aspek rohaniah. Itu yang kita jadikan bidang yang akan kita tata. Nah, pelajaran apa yang kita pelajari di kelas kun ki, secara umum ada 2 hal yang kita pelajari di kelas kun ki spirit, yaitu perbaikan dan pemberdayaan atau pembekalan, ya. Kita memperbaiki 4 aspek diri kita: body atau tubuh kita, body, mind, ya, atau pikiran kita, emosional atau emosi atau perasaan kita, dan energi. 4 hal ini yang kita tata, tubuh, energi, ya, 4 hal ini yang kita perbaiki, kita bersihkan, kita kuatkan. Karena apa? Kenapa seseorang tidak mampu menghadapi perubahan zaman sampai menjadi korban, terseret arus dan sebagainya? Karena apa? Karena dia lemah. Seseorang yang lemah tidak akan mampu meningkatkan prestasinya atau memperoleh pencapaian yang tinggi. Hanya dengan menjadi kuat, ya, dengan bertumbuh menjadi kuat, kita akan mampu memperoleh pencapaian yang tinggi. Ini loh, ya. Dan menjadi kuat ini tidak berarti kemudian kita menjadi seorang kuat yang kuat gulat, kuat berkelahi, ya, kuat mukul orang. Bukan seperti itu, ya. Kuat artinya kita menjadi manusia yang linuwih, manusia yang unggul, human excellence. Nah, itu loh, ya. Human excellence. 4 bidang ini yang kita perbaiki. Body, ya. Kita melakukan senam-senam pernafasan dan juga bioenergi. Dan insya Allah teknik senam pernafasan yang saya berikan ini belum ada di dunia, ya. Baru saya ciptakan, ya, dapat dari ilham, dan insya Allah tidak ada, ya. Karena apa? Set tekniknya dengan duduk dan agak berbeda lah, ya. Dan juga ada beberapa teknik jurus batin dan sebagainya. Itu insya Allah belum ada yang pernah mengajarkan, setahu saya, ya, belum ada yang pernah mengajarkan, ya. Kita perbaiki bioenergi kita sehingga apa? Sehingga kita menjadi manusia yang sehat
fisik dan mental kita. Bahkan dalam menghadapi wabah corona seperti saat ini, kita bisa melakukan evolusi bahkan sampai seluruh struktur sel dan DNA kita. Kita bisa melakukan evolusi sehingga daya imunitas kita meningkat. Sehingga virus corona bagi kita menjadi seolah-olah seperti virus flu biasa. Nah, semua orang pernah flu, tapi kan tidak mematikan. Nah, mudah-mudahan dengan kita berlatih seperti ini, daya imunitas tubuh kita meningkat, kekuatan fisik dan tubuh kita juga meningkat, kemampuan bioenergi, biomagnet, biologi tubuh kita mampu melemahkan virus corona dan melahirkan antibodi yang dapat melawan corona. Nah, ini loh yang kita pelajari dan kita latih. Ya. Terus kemudian selain aspek tubuh ya, pikiran dan emosi. Jika Anda pernah ikut pelatihan apapun ya, pelatihan manpower, money attraction ya, segala macam, semuanya berkutat pada dua ini loh ya, vibrasi dan itu pada utak-atik mind dan emosi. Dan ini kelas mahal semua, kelas mind ini. Kelas hipnosis, hipnoterapi, NLP sampai ratusan juta, bro. Anda tahu banyak motivator canggih, mulai Pak Mario Teguh, Andri Wongso, sampai yang dari barat-barat sono, itu berapa? Puluhan juta, ratusan juta. Nah, ini kita pelajari juga di sini. Nah, itu loh ya. Ini juga kita pelajari di sini. Bagaimana kita menata, kita memperbaiki emosi kita. Bagaimana kita membuang energi blok, mental blok. Ya, energi blok adalah sumbatan-sumbatan energi yang menyumbat aliran energi di tubuh kita sehingga tidak lancar. Mental blok adalah hambatan-hambatan psikologis, ya, yang menghambat mental kita untuk mencapai impian kita. Dan juga emosi-emosi negatif yang selama ini menjadikan kita tidak mampu untuk bertindak dengan sangat baik, itu kita bersihkan semua ya, di aspek tubuh, pikiran dan emosi dan juga energi. Ini semua kita perbaiki. Yang negatif-negatif kita buang semua, kita bersihkan, kita kuatkan, kita tata ulang kembali, kita lakukan reprogramming pikiran, kita lakukan reprogramming energi, kita lakukan peningkatan kesadaran, kita lakukan pergeseran level of consciousness, vibrasi emosi kita sehingga setinggi-tingginya mencapai LOC di atas 700 sekalipun. Kita perbaiki itu semua sehingga kita menjadi manusia yang excellent, manusia yang unggul dari sang pemenang. Nah, selain itu kita bekali juga dengan keterampilan, kemampuan bagaimana kita mendayagunakan kekuatan vibrasi, kekuatan energi dan kekuatan pikiran untuk memudahkan kehidupan kita. Contoh salah satu adalah teknik apa? Teknik telepati. Telepati adalah teknik bagaimana kita melakukan komunikasi dari pikiran ke pikiran. Jadi kita cuma diem tok, hanya dengan berpikir saja kita dapat menyampaikan pesan, ide, bahkan perintah kepada orang lain. Kita cuma diem saja, orang lain sudah bisa bergerak sesuai dengan apa yang kita mau tanpa harus bicara apapun. Ini loh yang namanya telepati. Ini kita pelajari, kita latih di sini. Perhatikan di sini nggak ada sistemnya pembangkitan, kita tidak ada sistem pengisian, jadi masuk langsung bisa, nggak ada di sini ya. Semuanya dilatih dan kita bimbing ya. Kita latih, kita bimbing sampai Anda betul-betul mahir. Trik-triknya, rahasia-rahasianya kita ajari semuanya sampai Anda betul-betul mahir. Nah, kemudian teknik penyembuhan. Jadi selain telepati Anda juga diajari penyembuhan. Tidak hanya bisa menyembuhkan diri sendiri, Anda juga bisa menyembuhkan saudara, anak, istri. Nah, kemudian lagi selain penyembuhan, saya berikan teknik lagi terkait dengan magnetisme. Bagaimana kita menguasai tenaga dalam, tenaga batin dan sebagainya. Terus apa manfaatnya? Loh, kalau dibilang manfaatnya, kalau sudah 4 hal ini ditata semua, manfaatnya ibarat kata manfaat ini ditulis dalam satu buku mungkin 1000 halaman nggak selesai itu ya. Sangat banyak sekali manfaatnya. Bayangkan apa manfaat tubuh yang sehat, apa manfaat pikiran yang sehat, apa manfaat pikiran yang kuat, apa manfaat emosi yang dalam kondisi kesadaran yang tinggi, apa manfaat semuanya. Saya kan Google saja semuanya. Manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Mau keberlimpahan rezeki, mau keharmonisan rumah tangga, kesehatan, bisa melakukan penyembuhan, ya, rezeki datang tidak disangka-sangka. Ya, apa yang ada dalam pikiran Anda, insya Allah itu juga sudah ada di situ, itu loh ya. Jadi saya kalau menjelaskan aspek manfaat, karena saking banyak manfaat, saya bingung. Saya bingung mau nulis, kan ada mau mengatakan kebanyakan manfaat itu loh ya. PED di cirinya kalau mengadakan kelas itu nggak nanggung-nanggung gitu ya. Semua aspek secara holistik diberikan semuanya. Dan inti-intinya yang diberikan itu inti-intinya, nggak terlalu banyak rumit-rumit itu nggak ada. Ya, kita berikan inti-intinya
poin-poinnya dan Anda bisa kembangkan sendiri. Loh, itu loh ya. Jadi aspek manfaatnya baik untuk kesehatan, rumah tangga, sosial, karir, ya, apapun profesi Anda, apapun kondisi Anda saat ini, insya Allah dibantu dengan teknik ini, ya, dibantu, dimudahkan, ya, dan sangat terbantukan oleh teknik ini, ya. Sudah banyak, padahal pelajaran masih berlanjut ya, masih belum selesai. Itu testimoni sih teman-teman sudah banyak sekali. Pak, alhamdulillah baru juga latihan senam jurus, rezeki sudah datang semuanya loh. Ya kan lucu, baru senam jurus kok bisa ya? Baru latihan senam jurus kok rezeki mendadak banyak yang berdatangan. Karena apa? Karena selama ini mungkin dia meridian energinya meridian energi rezekinya tersumbat. Nah, ketika dia dilatih senam jurus ya dengan teknik khusus kita, itu dibersihkan seperti air keran ya, kerannya buntu jadi blong ya, lancar gitu loh ya. Di situ. Baru senam jurus sudah rezekinya sudah gak karu-karuan. Ya, itu beberapa pengalaman teman-teman. Sudah ada testimoninya, real semuanya ya. Bahkan testimoni itu saya taruh di Facebook ya. Saya Pak Edi biasanya kalau testimoni suka saya taruh di tempat umum seperti itu supaya apa? Supaya real ya, live. Artinya ada orangnya, ada buktinya. Anda kalau nggak percaya saya akan tanya orangnya ya. Itu bukan orang saya, bukan orang yang saya bayar untuk nulis di situ, bukan orang real ya, peserta beneran gitu ya. Pak Edi sukanya kalau bikin testimoni saya tempatkan di situ ya. Bahkan live ya, orangnya bisa ditanyai. Itu kurang lebih ya yang bisa disampaikan Pak Edi dalam video kali ini ya. Apa itu kunci? Kemudian apa yang kita pelajari dan apa manfaatnya. 3 hal ini insya Allah sudah cukup jelas tadi disampaikan oleh Pak Edi ya. Mudah-mudahan dapat diterima, dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Dan juga maklum Pak Edi juga sudah cukup tua, gigi sudah ompong dan sebagainya. Mungkin penampilan tidak sehebat para teman-teman yang lain, rekan-rekan trainer yang lain ya. Ya mohon maaf, yang penting mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Edi ini cukup bermanfaat. Mudah-mudahan dapat diterima dan mengerti, dipahami. Dan bagi yang sudah bergabung ya di kelas kita, saya ucapkan selamat untuk teman-teman semuanya. Selamat bertumbuh ya, selamat menjadi semakin ampuh dan selamat menjadi semakin kaya dan berlimpah selamanya. Bagi Anda yang belum bergabung di kelas kita, ayo monggo segera sekarang juga daftar dan bergabung masuk ke kelas kita. Saya format kelasnya ini mudah untuk diikuti oleh siapapun ya, karena saya adakan di WhatsApp dan Telegram ya, tidak rumit ya untuk belajarnya, sehingga mudah kok belajarnya. Terus kemudian baca-bacanya juga di blog saja, sehingga mudah diakses dan dibuka dengan HP juga bisa itu ya. Saya upayakan semudah mungkin ya, bahkan Anda yang pokoknya asal ngerti internet, asal bisa Facebookan, insya Allah bisa belajar itu loh ya. Dari situ saya upayakan semudah mungkin, sehingga semua orang bisa belajar. Oke, sekian, terima kasih. Di sini saya Pak Edi Sugianto. Bahwa juga grup Sonak saya mengucapkan terima kasih atas atensi perhatian teman-teman semuanya dan kehadiran teman-teman semuanya. Semoga kita semua dimampukan untuk menjadi seorang pemenang di segala zaman, dimampukan untuk mengatasi semua keadaan, menjadi semakin sehat dan menjadi semakin berlimpah rezeki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Salam kunki. Sembuh, tumbuh, ampuh. Yes, oke, Sulawesi. Yes.